welcome back to my YouTube channel. Hari ini, sesuai thumbnail kita, aku bakal ajarin kalian untuk pasang software yang aman bagi pemula. Gimana sih cara pasang software yang buat kita tuh nggak takut gitu loh. Apalagi buat orang-orang yang sudah terbiasa memakai software dan merasa terbantu atau kayak ngerasa kayaknya gue lebih nyaman pakai software deh dibanding pakai kacamata. Jadi, video kali ini, sebelum kita masuk ke tutornya, aku bakal sharing sedikit tentang pengalaman aku pertama kali pakai softline. Langsung aja, kita akan ngebahas dulu sharing aku tentang softline ini, dan baru kita akan masuk ke tutornya, oke? Jangan skip video ini, pokoknya harus nonton terus sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak orang yang bisa terbantu, bahkan terhibur. Thank you so much. Langsung kita masuk ke videonya. Jadi, pertama kali aku pakai softline itu waktu zaman aku kuliah ya. Karena kan aku sempat pindah kuliah atau pindah kampus. Pokoknya aku punya 2 kampus. Jadi, di kampus yang pertama itu, aku tuh selalu pakai kacamata. Dari SMA juga aku pakai kacamata. Dan kalau SMA itu aku jarang banget pakai kacamata karena menurut aku, mindset aku ketika kita selalu menggunakan kacamata, itu minus kita tuh bukan yang berkurang malah makin bertambah gitu. Mungkin kalian ada yang relate gitu sama cerita aku atau kisah aku. Ya pokoknya aku ngerasa kayak gitu. Lalu kemudian pas masuk kuliah di kampus yang pertama itu, aku tuh pakai kacamata. Dan kacamatanya itu nggak sesuai dengan frame face aku gitu. Yang kayak gini ya, kecil, bulat, dan kacamatanya tuh kotak besar, bayangin. Dan itu tuh ngerasa kayak ngebuat self confidence aku itu turun gitu, dan kayak nggak pede aja. Dan apa ya, sering patah juga ya kalau pakai kacamata tuh. Aku jarang banget awet, jadi ya udah gitu. Padahal aku juga nggak selalu pakai kacamata ya kemana-mana, karena aku hitungannya tuh minusnya tuh masih kecil pada waktu itu, 0,75 dan minus 1 gitu. Jadi singkat cerita, aku pindah ke kampus lain gitu, ke kampus yang kedua. Dan beberapa lama atau mungkin setahun 2 tahun di kampus di kampus kedua aku, di kampus aku yang baru itu, aku tuh kayak tertarik mau pakai softline gitu, karena temen aku itu emang udah lama dia pakai softline, mungkin dari zaman dia SMK gitu kayaknya ya, aku lupa juga sih. So jadi karena softline itu yang pertama kali terlintas di benak aku tuh kayak, gila cakep banget ya warnanya, lucu-lucu gitu kan, unik, dan kayaknya gue mesti coba nih gitu. Karena aku juga berpikir, daripada aku buang-buang duit di kacamata, beli-beli terus kan, entah itu beberapa bulan sekali, dan harga kacamata juga lumayan lah ya gitu dibanding softline gitu. Walaupun softline juga ada yang sampai mahal banget ya, sampai juta-jutaan, tapi ya worth it aja gitu menurut aku gitu kan. Nah terus singkat ceritanya lagi, udah tuh aku mulai kan mencoba untuk pakai softline. Dan yang pertama kali aku rasain adalah nggak nyaman. Pertama tuh kayak rasa takut buat masukinnya gitu, dan nggak nyaman banget ketika softline itu udah menempel di mata gitu, karena softline itu kan benda asing ya yang dimasukkan ke mata gitu. Kayak ya bayangin aja kayak kalian kelilipan debu atau apa gitu, ada sesuatu atau bahkan bulu mata yang halus sekalipun ya, ketika dia itu masuk ke mata tuh kayak mengganggu banget gitu, apalagi nih softline tuh. So jadi begitulah kira-kira cerita atau sharing aku tentang pengalaman aku pakai softline. Kita akan masuk ke tutornya untuk pemula yang mau pakai softline. Mungkin masih takut atau masih ragu, atau mungkin makanya itu dadakan ketika mau ada acara gitu. It's okay, aku bakal bantu kalian. Karena aku dulu juga pemula banget, dan bahkan gak tahu apa-apa tentang softline gitu. Sampai sekarang aku suka sama softline, cuma aku emang jarang pakai aja karena menurut aku mataku udah bagus. So, jadi daripada kebanyakan bacot, kita akan masuk ke tutorialnya. Oh ya, buat kalian pengen langsung masuk ke tutornya, maksudnya nggak mau denger cerita aku atau sharing aku di awal, kalian bisa langsung aja klik atau pencet timestamp yang aku taruh di deskripsi box nanti setelah video ini upload. Oke, jadi kalian bisa langsung next atau lompat ke waktu itu atau ke tutornya. Oke, see you. Hai, untuk kalian yang udah lompat dan langsung pengen ke tutornya,
Oke, aku bakal kasih tutornya. Nah, pertama-tama aku mau kasih tahu kalian, aku pakai softline Jamila, namanya Jamila ya, by Exoticon, yang treasure brown. Kelihatan nggak sih? Nah, aku belinya di Shopee, nanti aku bakal kasih linknya supaya kalian bisa lihat-lihat softline-softline yang lain dari toko yang aku beli ini, gitu. Oh ya, untuk kalian yang mau beli softline, kalian tuh harus benar-benar teliti ya sama softline yang kalian beli, apakah aman atau tidak, gitu. Apakah ini bakal membuat mata kalian iritasi atau tidak, tuh kalian bisa cek di sininya nih, pinggirannya. Kalian baca baik-baik tentang peringatannya, petunjuknya, terus juga komposisinya, gitu. Dan ketebalan atau diameter dari softline itu. Tapi sebelum kalian beli juga pasti penjual tokonya tuh bakal ngasih tahu diameternya gitu. Tapi kalian juga harus tetap cek lagi ya guys. Terus sama kadar luarsa dari softline tersebut. Kalian tuh harus cek, benar-benar harus cek. Karena kenapa? Karena ini softline yang bakal kalian pasang di mata kalian. Coba bayangin kalau misalnya softline itu udah kadar luarsa, atau ada sobekan kecil, atau there's something like that gitu yang buat nantinya ke depannya mata kalian tuh kenapa-napa gitu. Dan ya gitu. Terus juga ini ada lagi, pokoknya kalian lihat-lihat lah ya kardusannya, packagingnya itu, petunjuknya dan lain-lain. Kalian harus kritis banget, jangan nggak peduli atau bodoh amat ya, karena ini menyangkut mata kalian ya. Karena mungkin kalau misalkan menyepelekan atau skip atau apapun itu, mungkin kalian akan menyesal ya di suatu hari nanti gitu. Amit-amit coba baiknya deh. Oke, next kita akan oh ya, aku lupa, aku pakai air softline-nya itu yang ini. Aku pakai yang ini air softline-nya. Kenapa? Karena emang pertama kali aku pakai ini sih, dari awal aku pakai softline ya. Dan ini tuh nyaman banget sih. Walaupun ini lebih murah dibanding X2 ya. Air softline-nya dan air softline yang lain. Aku pilih ini karena kenapa? Karena dia ada ISO-nya. Tapi aku nggak tahu ya di air softline yang lain tuh ada ISO-nya atau enggak gitu. Kenapa aku lihatnya tuh pertama kali ada ISO-nya? Karena aku kan dulu tuh ada mata kuliah tentang K3, which is itu kita juga belajar tentang ISO, jadi aku ya sedikit paham lah ya tentang ini. Karena apa ya, ISO itu untuk kayak anak K3 itu penting banget karena mengenai kesehatan keselamatan kerja gitu. Dan ya gitu, pokoknya kalau ada ISO-nya tuh ya aman lah ya gitu. Dan berstandar nasional juga sih kalau udah ada ISO-nya. Tuh, itu juga kalian harus penting banget untuk peduli ya. Jangan sampai kalian skip juga gitu. Karena itu sekali lagi aku ingetin, itu buat mata kalian, mata organ kalian yang paling sensitif gitu. Oh, jadi kita akan masuk ke tutornya. Nah, utama, kalian tuh harus bersihin tangan kalian, pastikan tangan kalian bersih. Terus juga pastikan kering juga ya, karena aku udah cuci tangan dan males juga sih cuci tangan lagi. Jadi aku pakai hand sanitizer aja. Tapi kalian jangan ngikutin aku ya, karena ini aku kan cuma buat tutor aja gitu buat kalian. Gitu. Kalian tetap harus bersihin tangan dulu. Terus juga ngeringinnya benar, jangan sampai kayak masih ada bau sabun atau bahkan masih licin karena sabun dan lain sebagainya, karena itu bakal buat mata kalian perih atau bahkan fatalnya iritasi gitu. Apalagi pakai softline kan gitu. Itu bahaya banget gitu. Aku udah softline-nya kayak masih BTW ini tuh softline-nya tuh tadinya airnya penuh ya. Jadi dia tuh softline itu tuh sifatnya kayak nyerap air karena emang dia dari dasarnya tuh dari bahan apa ya? Gue lupa deh. Kayak waktu itu gue ngeliat cara pembuatan softline di Korea. Ambil pakai tangan. Nah, ini tadi nah ini kan softline udah di tangan kan. Terus aku kasih air nih, air softline-nya. Jadi biar dia tuh nggak kering pas kita keluarin gitu dari tempatnya, dari case-nya. Jadi, nah penting banget untuk kayak giniin dulu. Ya nggak harus sih official aja kayak ngebersihin, tapi searah ya guys, jangan pernah kasar banget ngebersihinnya atau kayak gini-gininya. Jadi harus searah dan benar-benar perlakukan softline kalian tuh dengan sangat amat lembut, karena ingat balik lagi nih untuk mata kalian gitu. Oke. Dan sediain tisu ya, karena ini airnya bakal netes-netes. Sediain tisu buat ngelap. Kenapa? Karena ini akan sangat membantu banget buat masang. Nah, nih taruh di ujung
Softlandnya jangan kebalik ya guys, pokoknya dia yang cekung kayak gini bentuknya. Oke, pokoknya jangan kebalik pakai softlandnya. Terus mau kalian tambahin lagi air di atasnya, it's okay, nggak masalah. Terus juga tangan kalian yang ujung-ujungnya ini itu jangan sampai basah. Kenapa? Karena nanti untuk membantu kalian begini nih, untuk kalian yang tangannya kaku atau misalnya masih gemeter atau apa, nggak apa-apa pakai alat bantu. Kan ada tuh yang tempat softland apa sekalian sama alat bantunya gitu ya, kayak sticknya gitu, itu nggak apa-apa banget. Mungkin mungkin kalian masih takut atau masih ragu atau takut kecolok, it's okay, nggak apa-apa gitu. Karena kayak misal tangannya masih kaku, it's okay. Gue juga dulu kayak gitu soalnya, tapi gue nggak pakai alat, gue pakai tangan karena menurut gue lebih takut pakai alat sih dibanding pakai tangan. Oke, langsung aja kalian tarik kayak gini mata kalian. Nah, penting banget ya buat masang softland bagi pemula, itu jangan kalian langsung tep gitu di kornea mata kalian yang hitam-hitam, itu jangan banget. Kenapa? Kalau misalnya kalian masih pemula atau beginner, itu jangan banget. Kenapa? Karena tangan kalian itu masih ragu, masih takut, dan takutnya nanti ketika tangan kalian tremor atau kenapa-napa gitu, itu bisa nyolok mata kalian atau kena kornea mata kalian gitu. Dan apalagi ini tuh benda asing, ya kan? Kita nggak tahu pasti terbuat dari apa, tapi kayaknya gelatin atau semacamnya sih. Tapi ini tuh benda asing gitu, dan benda ini itu tuh alatnya itu beda sedikit sama kornea mata kita, jadi ya harus hati-hati. Jadi saran aku kalau kalian memasang softland itu ya yang putih-putihnya, dari yang putih-putihnya. Kalau misalnya di ini sebelah kiri ya, kalau sebelah kiri itu kalian nengoknya ke sebelah kanan. Nah, ini kan ada putih-putihnya nih guys, kalian pasangnya di oke, lihat nih udah kepasang kan. Tapi kalau misalnya kalian masih nggak bisa masang di mana tuh namanya yang putih-putihnya ini, itu it's okay banget ya, nggak apa-apa deh. Kalau misalnya kalian mau pasangnya lebih gampang langsung di korneanya, itu nggak apa-apa sih, nggak masalah. Asal itu tadi tangan kalian harus benar-benar bersih dan steril gitu, jadi biar nggak perih. Terus juga tangan kalian itu jangan sampai tremor, karena itu bakal mempengaruhi banget ke mata kalian, pasti perih deh, sumpah, yakin, karena aku udah pernah pengalaman kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk nyopot softlandnya, langsung ke next. Oke, jadi kita akan melepas softland kembali ke tempatnya. Sama kayak tadi, kita bersihin tangan dulu sebelum copot softland kalian, karena mungkin bisa jadi kalian habis makan apa, terus habis pegang sesuatu apa dan lain sebagainya, yang itu bisa membawa penyakit atau kuman gitu ya. Maksudnya bisa jadi penyakit karena kuman tadi gitu loh yang menempel di tangan kalian dan kita nggak tahu itu apa. Jadi langkah pertama adalah pakai hand sanitizer atau cuci tangannya, jangan kayak gue. Tapi kalau misalnya keadaan darurat ya udah pakai hand sanitizer aja atau antis yang lebih simple dan kayaknya mudah ya kalian dapatkan di mana-mana gitu. So, jadi langkah pertamanya adalah tarik kayak tadi lagi, kayak gini. Oke, oh ya lupa, pastikan kuku kalian itu pendek ya, karena buat pemula itu penting banget, supaya kalian itu pas lagi tremor atau lagi takut buat masang atau copot softlandnya itu, kuku kalian tuh tidak menggores mata kalian atau bahkan softland gitu. Oke, so jadi kita akan mulai tarik pelan-pelan aja, tapi pastikan benar-benar terbuka. Ini dari bawah, oke, dari bawah kayak gini. Cubit. Nah, kayak gitu. Ya copot nih. Cubit aja, cubit kayak gini. Tok. Gak apa-apa kalau misalnya kalian kedip-kedip dikit, it's okay, karena itu bentuk dari apa sih namanya, refleksnya mata kalian ya. Nah, kemudian setelah dicopot itu boleh kalian bersihkan lagi softlandnya, tapi emang benar-benar bersihin lagi nggak apa-apa. Ya, aku makanya cuma sebentar aja, jadi nggak perlu dibersihin lagi. Tapi kalau misalnya kalian makanya itu lama, berjam-jam atau bahkan bisa seharian lebih, itu wajib banget kalian bersihkan kembali softlandnya, karena mungkin itu sudah banyak banget kumannya. Apalagi dari ini ya, mata kita yang mengeluarkan zat protein, atau ya sebut aja seperti apa namanya, belet gitu, takutnya menumpuk gitu kan di softland, atau ya menyebabkan
zat protein tadi tuh malah semakin banyak di ujung mata kalian, itu harus kalian bersihin, benar-benar kalian bersihin, nggak boleh kalian skip sama sekali. Oke, video kita cukup sampai di sini. Semoga kalian terbantu ya dengan adanya video gue, cara gue pasang softland dan pengalaman gue pakai softland pertama kali gitu. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, part 2 untuk tipsnya, terus ya untuk hal-hal random lainnya kita akan bahas di beauty and review. Oke, konten gue mungkin akan lebih fokus ke situ. Jadi kalau kalian mau nonton beauty and review gue yang lain, kalian bisa pergi ke playlistnya, udah gue kategorikan, jadi tinggal kalian tonton aja gitu deh. Thank you so much ya guys, udah menerima video gue dengan baik dan sudah merespon video gue dengan baik. Jangan lupa untuk subscribe sebagai bentuk dukungan dan support kalian untuk membangun channel gue dan untuk menyemangati gue untuk terus berkarya. Dan semoga video gue bisa diterima banyak orang juga dan semakin berkembang. Thank you so much and see you next time. Bye.